Halo pemirsa, salam Grebek Pajak. Nah, berlaku hingga 30 November 2022, program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 atau lebih dengan dasar keputusan Gubernur Bengkulu nomor L.281.BPKD tahun 2022, yaitu pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor PKB dan denda SWD KLLC, dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, penyerahan kepemilikan kedua, dan seterusnya. Ayo, segera kunjungi gerai Samsat terdekat. Episode kali ini, Grebek Pajak di Kabupaten Seluma, tepatnya di kantor Camat Sukaraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Kabupaten Seluma, tepatnya di kantor Camat Sukaraja. Karena hari ini nih Samling ada di kantor Camat Sukaraja di dalam. Nah, itu udah banyak yang antri, apalagi kita tahu nih ada program pemutihan pajak. Nah, seperti apa antusias wajib pajak hari ini? Ikuti saya terus di Grebek Pajak ya. Wajib pajak mulai berdatangan sejak pagi. Makin siang, pasti makin ramai nih. Wajib pajak dipersilakan antri dan duduk di kursi yang telah disiapkan. Petugas akan memanggil sesuai antrian. Para wajib pajak yang membayar pajak wajib membawa STNK, KTP asli, ataupun BPKB sebagai syarat membayar pajak. Selamat pagi. Pertama-tama kami dari Samsat Seluma mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu yang pada pagi hari ini telah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang ke lokasi Samsat Klinik ini. Pada kesempatan ini mungkin perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian bahwa sekarang ini ada program pemutihan dari Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, yang mana program pemutihan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus bulan lalu sampai dengan tanggal 30 November 2022. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya masyarakat di pemilik kendaraan bermotor, agar dapat memanfaatkan program pemutihan ini. Karena apa? Program ini tidak selalu ada. Mungkin bisa nanti setelah ini 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang baru ada lagi. Adapun di dalam program pemutihan ini yang dibebaskan yaitu pajak kendaraan bermotor pertama, kemudian itu pemutihan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk pajak kendaraan bermotor ini kendaraan yang matinya baik itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, atau sampai 10 tahun pun itu dibebaskan, baik itu tunggakan maupun dendanya. Jadi yang dibayar hanya 1 tahun ke depan saja. Nah, jadi walaupun bapak-bapak ibu-ibu kendaraannya sudah mati bertahun-tahun, tapi hanya dibayar 1 tahun ke depan saja. Itu seperti itu. Demikian pula untuk BBNKB. Untuk BBNKB itu 0, tidak dipungut. Jadi bebas BBN-nya. Hanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu nanti terbebani paling di biaya pembuatan SNK, BPKB, dan plat. Nah, nanti untuk
BPKB Sekadamplat, mungkin nanti itu rananya Ibu Kanit akan menjelaskan nanti seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga nanti berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2001 itu tentang penghapusan regiden. Itu juga nanti biar Ibu Kanit nanti akan menjelaskan seperti apa. Mungkin juga Pak Camat juga nanti Pak akan menyampaikan apa kepada masyarakat. Mungkin itu saja pendahuluan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Seluma yang telah hadir di sini, yang telah menyediakan waktunya untuk membayar pajak, untuk tertib dalam membayar pajak. Saya tetap menghimbau dari kami kepolisian untuk masyarakat dalam berkendara tetap mematuhi peraturan berkendara, seperti memakai helm, menggunakan seat belt, tidak berboncengan lebih dari 2 orang apabila menggunakan sepeda motor. Untuk plat nomor baru yang berwarna putih, mungkin sekarang kita sedang proses pergantian ya Pak ya? Sekarang sedang proses pergantian, nanti kita pelan-pelan untuk mengganti plat nomor baru yang putih. Untuk yang selanjutnya, mungkin ke depan nanti kita akan memberlakukan untuk kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 tahun. Nanti akan diblokir dari pihak kepolisian. Jadi saya minta untuk rekan-rekan yang telah hadir di sini untuk disampaikan kepada sanak saudaranya, teman-temannya, agar sampai berita ini kepada rekan-rekan sekalian ya. Alhamdulillah Pak, kita pada hari ini mengikuti jadwal keliling atau samsat keliling yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kita dari Samsat Kabupaten Seluma dalam rangka jemput bola untuk Bapak Ibu sekalian atau memudahkan dari Bapak Ibu sekalian dalam hal pembayaran pajak kendaraan. Nah, manfaatkanlah, kami menghimbau kepada adik sanak sekalian, terutama masyarakat di Kecamatan Sukaraja dan sekitarnya, karena di Kecamatan Sukaraja ini mungkin 1 atau 2 kali sampai 3 kali 1 minggu ini kan, walaupun tempatnya kadang-kadang ada di kantor camat, ada di simpang Niur, kemudian ada di Cahaya Negeri. Nah, silakan dimanfaatkan, ajak adik-adik sana kita yang belum bayar pajak, manfaatkan program yang sekarang ini diluncurkan oleh Pak Gubernur, itu dengan biaya pembebasan denda dan tunggakan ini, waktunya tidak panjang Pak. Sampaikan kepada adik sanak kita terutama yang selama ini nunggak, segera bayar. Pembayarannya cuma 1 tahun ke depan saja. Demikian juga yang motornya, kendaraan mobilnya masih atas nama orang lain, balik namakan segera, karena bayarnya tidak bayar itu kan untuk dalam kesempatan ini. Segera Pak. Jadi itu himbauan kami, ajaklah masyarakat kita untuk berduyun-duyun menghadiri samsat keliling yang diadakan oleh kawan-kawan kita samsat ini. Mudah-mudahan dengan adanya samsat keliling ini akan memudahkan adik sanak sekalian berurusan. Kalau ke Tawis itu panjang waktunya, membutuhkan waktu, kan kalau ke sini kan cepat itu. Apalagi gratis ini kan, untuk bukan gratis ini, pembayaran dendanya tidak ada kan. Jadi manfaatkanlah, kita bayar cuma 1 tahun itu. Jadi itu, karena pajak ini penting Pak. Jadi selalu kami himbau, pajak ini penting dalam rangka untuk pembangunan kita juga. Makin banyak kita membayar pajak, adik sanak yang tidak bayar pajak, kita bayar pajak, itu pembangunan kita akan semakin banyak. Ayo di sana membayar pajak tepat waktu ya. Kita dengarkan informasi halo-halo berikut ini. Kami beritahukan kepada Bapak Ibu warga Kecamatan Sukaraja dan sekitarnya. Kami informasikan yang pertama adalah kegiatan samsat keliling. Rutin kami laksanakan di wilayah Kecamatan Sukaraja setiap minggunya. Untuk jadwalnya silakan Bapak Ibu pantau di media sosial akun kami, yaitu bernama Samsat Seluma di Facebook. Yang kedua, dapat kami informasikan Bapak Ibu bahwa pada saat ini ada program pemutihan bagi Bapak Ibu yang memiliki kendaraan yang sudah mati berlama-lama atau bertahun-tahun, cukup bayar 1 tahun saja, karena ada program pemutihan, pembebasan tunggakan dan denda. Kemudian informasi berikutnya dapat kami sampaikan bahwa pada saat ini bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan biaya atau
biaya balik nama kendaraannya dari nama orang lain ke nama kita pada saat ini biayanya gratis. Kemudian informasi berikutnya Bapak Ibu, bahwa di tahun 2023 direncanakan penghapusan dan pemblokiran bagi kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Mengapa para pemilik kendaraan bermotor untuk taat membayar pajak tahunan atau pajak kendaraan bermotor ya? Hal ini penting dilakukan karena dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB, masyarakat sudah sekaligus membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan SWDKLLJ. SWDKLLJ merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi tersebut ditanggung oleh Jasara Harja yang memberikan program perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum. Adapun SWDKLLJ bermanfaat baik untuk santunan dan perlindungan korban maupun untuk kegiatan pencegahan kecelakaan dan pembiayaan bantuan sosial seperti pemberdayaan UMKM untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, pembayaran premi SWDKLLJ bersifat wajib bagi semua orang maupun perusahaan badan yang memiliki kendaraan bermotor. Hari yang spesial, wajib pajak akan mendapatkan door prize bagi yang bisa jawab pertanyaan ini. Oke pemirsa, itu tadi adalah himbauan. Nah sekarang waktunya saya mau kasih hadiah. Nah nanti dewan jurinya boleh Pak Bita, boleh Bu Asri atau juga Pak Riki. Bapak Ibu, saya ada hadiah. Oh, ya enggak, gelas atau kaos? Enggak ke kalau. Oke, tapi saya punya pertanyaan. Riki boleh di situ. Apa kepanjangan dari STNK? Ibu ya di ujung udah. Saya ke belakang dulu yang paling bisa. Oke, Bu Asri boleh ke sini Ibu Bapak. Nah, siapa namanya nih Bu? Ibu Yanti. Ibu Yanti dari mana? Dari Sukaraja itu, BP2. BP2. Kenapa Ibu bayar pajaknya di sini? Kenapa nggak di Tais aja? Jauhan. Jauhan bener. Ibu tadi saya punya pertanyaan, apa kepanjangan STNK? Surat tanda nomor kendaraan bermotor. Bener Pak Asri? Mantap. Bener. Ibu ngapain kalau misalnya pakai kendaraan mesti bawa STNK? Kenapa? Supaya kalau ada apa-apa bisa dicek lewat itu. Apanya? Ada apanya tuh? Ada masalah apa? Masalah apa? Misalnya ada ditilang apa gitu. Oke, jadi memang oke. Biar nggak kena tilang. Oke, jadi bener nggak sih Bu kalau kita bawa STNK gunanya lah biar nggak kena tilang, biar nggak ditangkap gitu? Iya benar. Salah satu kelengkapan berkendara itu STNK, SIM, itu biar nanti kalau ada apa-apa di jalan. Sebagai bukti juga kalau kita mengadakan razia, misalkan ada pencurian ranmor, tiba-tiba ranmor itu ada di depan kita. Waduh, bahaya. Nah, mana suratnya? Nggak ada, berarti bisa dimasukkan ini mungkin ranmor. Oke, nah kita langsung kasih hadiah, silakan Mbak Asri, semoga Ibu diterima. Lanjut Pak ya, kita kuis lagi. Saya geser dulu. Apa kepanjangan dari BBNKB? Materi sudah dikasih. Ayo tunjuk tangan Pak. Namanya siapa? Namanya Pak Hadi. Pak Hadi, hari ini mau bayar kendaraan roda 2, roda 11? Roda 2. Kalau truk nggak bayar kan? Boleh kan bayar truk? Oke. Apa tadi saya nanya kepanjangan BBNKB? Bea balik nama kendaraan bermotor. Ulangi Pak Bita, ulangi apa? Bea balik nama kendaraan bermotor. Bea? Balik nama? Kendaraan bermotor. Oke, benar sekali Pak. Kita tahu Pak bahwa kemudahan yang dilakukan oleh tim pembina Samsat ya dalam membayar pajak termasuk BBNKB. Nanti pemerintah rugi nggak sih Pak sebenarnya gini? Atau memang ini memberikan apresiasi ke masyarakat? yang merah. Pemerintah daerah ini nggak pernah Usaha ada Pak. Wow. Ini memang ini khususnya untuk pelayanan. Untuk pelayanan. Kepada masyarakat, membantu kepada masyarakat, yang nantinya masyarakat misalnya dia beli kendaraan ini, tetapi masih atas nama orang lain. Nah, ketika kita berikan ini program ini pembebasan biaya nama ini, ya masyarakat kan merasa tidak terbebani dengan biaya balik namanya.
lumayan itu. Kalau mobil misalnya di harga Lagi serah terima di 200 kau. juta, artinya kan Hari ini? itu 2 juta. Apanya? Dia bisa bebas dari Serah terima di sini hari Jumat. Oke, terima kasih jawabannya Bapak, walaupun agak nyontek ya Pak. Oke, kita kasih hadiah dulu. Oke, silakan. Kepanjangan dari JR. Ayo. Sambil ketawa, Ibu, apa? JR apa? Dulu ketawa belum mau ketawa. Pak Camat boleh, Pak Camat. Apa? Kata Bapak itu jasa. Kata Bapak itu. Kata Bapak itu. Jadi Jasara Harja itu siapa sih, Bu? Ngapain sih kerjanya Jasara Harja? Menanggung pengobatan ya. Oh, menanggung pengobatan. Terus apa kerjanya JR-nya apa itu? Karena kalau bayar pajak kita ada juga SWDKLLJ. Kenapa Jasara Harja ini ngapain sih sebenarnya, Bu? Buat apa? Pembayaran pengobatan. Iya, kecelakaan. Kalau kecelakaan. Oke. Kita tanya nih sama sang ahlinya, benar nggak sih sebenarnya JR ini tugasnya ini kalau ada kecelakaan apa yang terjadi, Bang Riki? Silahkan. Ya, sebenarnya Ibu juga benar juga sih, ada benar juga bayar pengobatan. Benar. Jadi di Jasara Harja itu benar, Jasara Harja itu Jasara Harja. Di dalam STNK itu ada namanya SWDKLLJ. Ingat-ingat Bapak-bapak, SWDKLLJ. Nah, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan Panjang itu. yang ada di STNK. Jadi gunanya itu untuk apabila ada kecelakaan, Jasara Harja menyantuni kecelakaan pada saat kecelakaan kendaraan. Nah, itulah gunanya SWDKLJ. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bayar SWDKLJ di dalam pajak, nggak usah pajak lah ya, nggak usah SW ya. Di dalam pajak kendaraan STNK, berarti kan kalau mau kecelakaan dibayar nggak kira-kira? Harus dibayar ya. Jadi yang dapat Jasara Harja seperti apa? Kecelakaan tunggal, kecelakaan rame-rame? Kita nggak bayar, Mbak. Jadi kecelakaan tunggal kita nggak bayar. Kecelakaan dua kendaraan yang bersentuhan. Oh, adu kambing. Jadi jangan sampai nggak bersentuhan. Kalau nggak bersentuhan itu berarti denda. Oke, baru bisa ya bisa diklaim. diklaim. Nah, kalau di rumah sakit kita jamin di rumah sakit. Kalau meninggal dunia kita bayar santunan 50 juta. Kalau perawatan rumah sakit maksimal 20. Gimana? Mau nggak, Bu? Nggak mau usah, jangan. Jangan, Bu, jangan. Jadi JR itu ada Jasara Harja. Pak Camat boleh dibantu memberikan hadiahnya, Pak Camat, untuk ke ibu ini. Oke, pemirsa. Hari ini ternyata rame nih, alhamdulillah. Wah, ada bapak ganteng sekali nih Pak, pakai jaket kayak Dilan nih Pak. Bapak ini ternyata udah bayar pajak, tapi harus diinterogasi dulu di sama kita. Pak, apa nih ceritanya hari ini? Kayaknya bapak ini taat sekali untuk bayar pajak. Iya. Mbak, kendaraannya berapa di rumah? Dua. Cuma dua. Kendaraan motor semua? Motor semua. Mobil ada? Nggak ada. Pajaknya dibayar terus nggak tiap tahun? Bayar terus, nggak pernah mati, nggak pernah nunggak. Iya. Oh gitu ya. Oke, saya tanya dulu, Bapak ngapain sih Pak bayar pajak buat apa sih Pak? Ayo. Ya, biar tidak ada hambatan di jalan lah. Biar nggak diapain, nggak ditilang. Dan ngeliat polisi. Untuk pembangunan ya Pak Fit ya? Oh iya. Oke, jadi kenapa sih Pak masyarakat kita ini sepertinya wajib bayar pajak gitu? Ya sebenarnya pajak ini kan banyak gunanya, terutama untuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur jalan, untuk apa namanya itu pelaksanaan roda pemerintahan. Jadi kalau tidak ada dari pajak, pendapatan negara itu tidak ada pendapatan. Oke, dan langsung dapat hadiah nih Ini, karena hari Pak, ini. terima ya, selamat Pak ya. Dari Jasara Harja Bapak. Pak, Iya. itu di dinding ya Pak, jangan di tangan Pak ya. Pak, itu ini sudah selesai. Pengesahannya, notisnya di belakang, ini KTP-nya. Tetap patuhi peraturan lalu Pak ya. Gunakan helm dan selalu bayar pajak. Terima kasih Mas Nana. Kita geser sini. Pak sini dulu Pak. Pak sini Pak sini. Lagi Pak sini Pak sini. Oke. Pak namanya siapa Pak? Kita kenalan dulu. Ya. Namanya Prasetyo Arsono. Oke. Tinggal desa Saya Negeri. Saya Negeri dekat sini ya. Oh sana. Salah. Oke. Gimana nih menurut Mas Pras adanya pelayanan yang mobil sampling ini justru mendekatkan diri ke masyarakat untuk bayar pajak? Untuk pelayanannya lebih bagus karena memperhemat istilahnya. Hemat waktu ya. Hemat waktu. Kita jadi bisa tepat waktu di mana posisi
Berada kan biasanya kan nggak di sini aja, di Iya, mana-mana ada kan, benar. lebih dekat gitu, lebih cepat juga. Oke, dan ini juga pelayanannya lebih cepat ya Mas ya? Lebih cepat. Oke, kita kasih hadiah nih. Cintai Bengkulu udah membayar pajak. Silakan, terima kasih. Oke pemirsa nih, hari ini rame, alhamdulillah rame. Pak, udah bayar? Belum lagi antri. Belum selesai. Tepat waktu atau? Iya. Tepat waktu. Tepat waktu. Tanggal berapa harusnya? Oh, masih lama, tanggal 23. Masih lama tanggal 23. Tapi Bapak hari ini tepat waktu mau bayar pajak ya, Pak. Sebelum-sebelumnya bayar pajak di mana nih? Samling atau langsung ke sini? Terus Di Samling ya? 3 tahun ini berturut-turut ini. 3 tahun berturut-turut Bapak ngejarnya di Samling. Oke, kenapa Bapak mau di Samling? Lebih cepat atau gimana? Nggak antrian? Siapa? Pak Kusmat. Bapaknya dipanggil. Oke, kita intip ya. Amazing. Kita intip ya. Pak Kusmat namanya. Kusmat. Kusmat. Berapa Bunda? 3.345 Pak. Wih, kok banyak Pak? Oppo Fitra. Innova. Banyak duitnya. Sisanya Pak? Kasih mau. Mau lah mau dikasih. Berapa 3 lagi? juta. Berapa lagi? 2 ya Pak ya? 2 ke 1 Bapak. Berapa mobil? Pak Supat Hadi Pasar Ngalam. Motor 1. 335.000 Supat Hadi. Pak. Oke, dulu aku kasih yang pas. Kita hitung dulu ya Pak ya. Oke, dihitung dulu nih pemirsa. Berapa nih kira-kira semuanya? Kalian 2 tadi. Iya, tunggu. Jadi ada 2 kendaraan nih Pak Beni ya? Mobil sama motor. Ini kayak bobo sawit nih. Apa bobo karet ya Pak? Oke, dan ternyata Bapak ini juga sudah 3 tahun berturut-turut untuk membayar pajak. Ada 2 kendaraannya nih Pak. Pertama ada Setom, Di sini 2 kemudian ada motor 2 kali. Terus di mana lagi? Sekali. Simpang mana Pak? Niur. Simpang Niur 1 kali. Jadi kenapa Bapak mau bayar pajak tepat waktu? Buat apa sih Pak? Ya, daripada lambat nanti ya kena denda. Jadi takutnya sama denda gitu. Pak Pitai boleh kasih hadiah nih. Karena hari ini wajib pajaknya ada 2 kendaraan. Bapak mau kasih kaos, payung apa sertifikat tanah? Oke langsung. Oh langsung ditagih. Pak, ganti dulu Pak. Lihat dulu. Coba dulu dong. Yang ini Iya, iya. Mana sih dulu? Iya. Nah, sih. Bapak ini bapak yang taat pajak. Oh, sering taat pajak. Oh, sering emang taat pajak. Mantap. Campur. Nah, kita mau bagi-bagi hadiahnya dulu. Terus hadiah ini menjadi satu penghargaan kecil apresiasi ke masyarakat ataupun juga ke wajib pajak. Nah, apa nih kira-kira hadiahnya? Tapi ternyata ada pertanyaan kuisnya. Boleh Pak Fit, silakan. Ya, sekarang ke Ibu ini dulu. Ibu dari mana Bu? Maaf Bu. Sidosari. Oh, Sidosari dekat nggak jauh. Dari mana tahu Samsat Keliling? Ada di akun Facebook. Ada di akun Facebook. Oh, siap. Ya, ya. Oke, jadi memang ada medsosnya ya Pak? Iya ada medsos. Nanti Ibu bayar pajaknya apa? Mobil, motor? Motor. Ada berapa kendaraan? 2. Semuanya lunas, nggak ada yang nunggak pajak? Nggak ada. Oke. Nah, berhubung Ibu kan masuk orang yang taat pajak, jadi ini ada dari kami Bu oleh-oleh ya berupa, ini gimana ini? Ada kaos, ini optimis Bengkulu maju. Silakan Ibu terima ini ya Bu ya, salaman dulu ya, terima kasih. Bisa untuk sepeda itu Bu? Silakan. JR, Pak JR dulu. Ibu. Sekarang kita beralih ke JR. Ibu tahu JR nggak? Mbak, tahu JR nggak? Ayo, tahu JR nggak? Ada yang tahu JR nggak? Ayo. Ayo, tahu JR nggak? JR apa? Bapak Jalan siapa? Raya? Duduk Pak. Jalan Raya apa Jajah Miharja? Oh Jajah Miharja. Jadi sebenarnya JR ini siapa Bang Riki? Kita kasih sosialisasi terus nih. Iya, JR itu yang kata Mbak Dede tadi sebenarnya namanya Jasara Harja. Kalau Jasara Harja itu ada di STNK kita juga. Kalau emang di STNK itu bunyinya SWDKLLJ. Nanti Bapak Ibu baca di situ tuh, paling bawah itu.
SWD KLJ untuk kecelakaan. Nah, jadi itu nanti bayar STNK, bayar pajak itu ada untuk kecelakaannya. Foto enggak tadi? Itu gunanya. Hah? Ah, saya ngasih tadi. Saya pengen nanya. Kalau santun, kalau ada yang bisa jawab nih, saya kasih jam nih, ada Mbak Dede nih. Santunan Jasara Harja itu, kalau meninggal dunia itu, tapi jangan harap jangan sih. Berapa santunannya kalau meninggal dunia Jasara Harjanya? Siapa yang bisa? Yang mana tadi? Mana? Bapak? 50 juta. Nanti Bu sabar Bu, nanti dikasih. Iya, Bapak tahu dari mana 50 juta? Ngurus yang kecelakaan keluarga. Siapa kecelakaan, Pak? Kecelakaan. Terima santunan dari Jasara Harja sebesar kapan itu kejadiannya? Awal bulan kemarin. Jadi seperti apa nih pelayanan Jasara Harja terhadap masyarakat kita? Alhamdulillah, nampaknya nggak dipersulit. Alhamdulillah. Nggak dipersulit. Ada minta duit nggak Pak Jasara Harja? Nggak ada. Wah, Nggak ada, sama sekali. bersih ya. Wah, alhamdulillah. Siap. Saya serahkan. Terima kasih Pak sudah tahu Jasara Harja. Makasih banyak ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu di sini ada yang tahu nggak singkatan SIM itu apa? Apa? Oh iya. Gampang. Kenapa kita harus bawa SIM? Kenapa kita harus bawa SIM di jalan? Karena harus taat peraturan lalu lintas. Terus Sama takut ditilang. Iya. Ada SIM-nya nggak? ada SIM-nya nggak, Mbak? Ayo. Untung nggak di jalan. Iya, Nggak ada ya. Nah, jadi memang pentingnya membawa SIM adalah ini perihal peraturan juga. Kedua juga identifikasi kendaraan. Benar nggak sih Bu? Sebenarnya karena kita menghindar ada kendaraan-kendaraan curian atau bodong ya. Itu SNK. Oh, itu Kalau SNK. SIM itu kita kan sebelum berkendara harus tes dulu ya. Saya lupa sih gitu. Harus ada tes. Sebelum bikin SIM kita ada surat kesehatan dokter, Surat kesehatan dokter, psikologi, terus kemudian mendaftar. Mendaftar kemudian kita ada ujian teori dan uji praktek. Setelah dinyatakan lulus kita baru dapat SIM. Oke, berarti hanya untuk yang berusia 17 tahun. 17 tahun ke atas. Nah, terus gimana nih Bu? Misalnya ada anak-anak nih yang mau ke sekolah bawa motor tuh kan banyak banget. Iya. Seharusnya untuk anak-anak di bawah 17 tahun itu kan harusnya di bawah pengawasan orang tua ya, ya Mbak ya. Harusnya itu tidak boleh membawa motor. Jadi kalau kita ketemu di jalan belum ada SIM-nya kita tetap tahan. Oke, dan juga ini peringatan ya buat Ya, adik-adik, buat apalagi adik-adik. juga walaupun sudah 17 ataupun lebih wajib menggunakan helm ya Bu. Menggunakan helm, memiliki SIM, membawa kelengkapan berkendara. Oke. Ini juga masyarakat ramai alhamdulillah antusiasnya, apalagi kita tahu bahwa ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor nih. Ada beberapa item mulai dari pembebasan PKB, kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, PKB dan denda SWD KLJ. Ada juga bea balik nama, BBNKB. Jadi wajib karena ini juga sampai tanggal 30 November. Nah, kira-kira kita tahan nih yang mau bayar karena mau dikasih hadiah. Silakan Pak Bin. Tanda dulu. Maaf ganggu sebentar Pak. Ya, Bapak bayar pajak nih. Oh ya, pajak apa? Motor, mobil? Truk, oh Pak. mobil. Mobil apa? Mobil rumah. Berapa biji mobil rumah? Mobil satu. Tapi nggak ada yang mati pajak. Ada. Apa ini sekarang ini kan ada program Pak Gubernur itu tentang pemutihan. Tahu nggak Bapak? Dengar. Ada tahu. Tapi dari mana tahunya? Keluarga-keluarga yang oh iya. Oke Pak, ini ada oleh-oleh dari kami. Wih. Baju kaos. Ya. Boleh Pak, dijembreng dibuka dong Pak. Dibuka, ya. Karena kaosnya ini warnanya juga spesial Buka aja, kuning. Pak. Boleh sampingnya dikasih gelas nih Pak, karena antusias juga membayar pajak. Nanti dulu. Oh ada kuisnya nih, waduh. Oh depan belakang apa nih tulisannya Pak? Optimis. Bengkulu maju. Bagian belakang ada gambar siapa sih Pak? Kita lihat dulu. Gubernur kita. Ada gubernur kita. Oke. Aku hasilnya. Namanya siapa Pak? Pak Muhin rumahnya di mana Pak Muhin? Om aku berarti sebelah tempat 3 masuk. Pak, dulu kalau bayar pajak suka di mana? Di kantor Dukcapil apa kantor PU? Kalau sekarang di tempat keliling. Samling. Ya, samling apa samling? Ah benar ya. Benar samling samsat keliling. Gimana kalau bayar di sini? Nunggunya 2 hari apa 4 hari? Ya cukup 4
kadang-kadang 1 jam. Karena rame dong Pak. Ya, kalau kurang ramai kan agak cepat. Oke, berarti karena rame memang juga kita harus antri ya. Oke Pak, hari ini Bapak bayar kendaraan roda 2, roda 4, roda 6? Roda 2. Kena denda apa nih dah? Oh. Nah, nggak apa-apa loh Bapak bayar pajak ini ngapa Pak? Kayak aman bawahnya lah. Oh, aman bawahnya. Takut ditangkap? Itu juga. Itu juga gitu. Karena Bapak juga tepat waktu, kemudian juga antusias Bapak, Pak. Tolong nih Pak, Bapak kabari ke tetangga sekitar untuk bayar pajak tepat waktu. Nah, ini ada hadiah dari Pak Aidin. Ini hadiah dari Gunung Bengkulu. Nah, tegak dulu Pak, tegak dulu. Nah, kita berdiri dulu. Oke. Nah, Bapak bayar pajak hari ini. Berapa buat ya? Sebuah tuh lah. Motor, mobil. Motor. Nah, terus belakangnya. Nah. Nah, saya mau bagi-bagi kaos dulu nih. Apa kabar? Assalamualaikum. Orang kecil, assalamualaikum. Kamu udah dapat hadiah yang mana? 1, 2, geser. Yang belum sini, yang belum. Maju. Bapak kau deh, itu kan. Oke, ini adalah kelompok capir dari Kabupaten Seluma. Saya makasih hadiah ya Ibu. Tunjuk tangan dulu sini. Ya, apa kepanjangan STNK? STNK, surat kendaraan. T-nya, surat. T-nya? Surat. T-nya? T. STNK. Surat, T ya? Surat keterangan. T. 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser, siapa mau? Oke, STNK. Surat tanda nomor kendaraan. Iya bener, gampang kan? Ibu bayar STNK nggak? Bayar pajak. Roda 2, roda 4 jadi bayar apa roda 8? Roda 2. Oke. Karena Ibu udah dapat menjawab, kita kasih hadiah. Boleh Pak Afen? Pak Afen boleh memberikan kaos ini, silakan. Kita jembrengin, silakan berdiri. Tulisannya optimis, Bengkulu, maju. Di belakangnya ada juga nih, ada gubernur saya nih Pak. Ada. Apa namanya Pak? Marah dia Mas ya. Oke, dari di sini ada yang belum dapat kan? Belum. Bayar pajak kendaraan, roda pira Bu? Roda 2, kalau roda 4 namanya? Setuh. Setuh mau mobil? Mobil. Sama roda 6, 8, 9, 10? Tronton. Oke. Apa syarat-syarat membayar pajak tadi? Apa? Pakai anu, tidak pakai anu. Apa aja? Sama STNK motor. Apa? KTP. Terus? STNK motor. STNK motor. Apa kepanjangan KTP, Mak? Kartu penduduk tanda. Ayo terbalik. Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Kok kan dibalik-balik? Ibu pusing dibalik-balik. Oke, boleh nih. Ibu juga akan mendapatkan kaos. Boleh, Bang Riki boleh bantu saya, Bang Riki, dari teman-teman jasa raharja. Nah, tadi berhasil menjawab syarat-syaratnya. Silakan Bang. Nah, sekarang kita kasih Bu diri Bu. Nah, langsung dipakai sepeda ya Bu? Iya. Enggak, kayaknya Ibu ini. Nah. Bulat ya Bu ya? Soalnya di belakang ya. Ada. Ada siapa ya ini Pak? Ada siapa ini Bu? Masih nggak kenal sih Pak. Aduh, ada siapa nih? Bapak ini? Ini saya lihat ini begini. Tahu nggak nih? Oh, gubernur gue ini Pak. Bengkulu. Iya. Iya, Ini siapa? Ini. Ini? Pak Romaidin. Oh, Pak Romaidin. Oh, Pak Romaidin. Ya. Oke, saya geser ke sini. Yang usahanya paling keras tapi belum dapat hadiah. Oh, membayar pajak itu di kantor Samsat kalau di Seluma. Aduh, di mana ya Bu ya? Samsat cuma di Aduh, di mana sih? Aduh, aku lupa.
Aduh, di mana ya? Tayes. Tayes. Beneran di Tayes? Iya, Pak Aidin. Kantor Samsat di kantor Tayes. Di Tayes. 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 Di mananya? Di mananya? Itu di Tayes dekat kantor polisi itu. Benar. Sudah pernah bayar ke situ? Habis rumah sakit umum. Jalannya apa tahu? Oh, apa? Mau jalannya apa nama jalannya? Suka jalan sampai di situ rajin bertamu di situ. Benar. Benar. Ibu rumahnya di mana? Sukaraja. Sukaraja. Berarti dulu pernah bayar di sana? Sebelum pajak keliling situ. Jauh. Pakai motor ke situ. Hujan-hujanan. Aku sedih itu, Bu. Nah, itu maka ada pajak keliling, alhamdulillah. Apa jamu pajak keliling ini, Bu? Samling. Apa samling itu? Keliling. Nggak samling. Coba samling adalah Samsat keliling. Nah, Ya, Kak. oh, dikasih kau aja. Usaha ibunya luar biasa ini. Nah, ini atau Jangan nangis, Bu. Oh, nggak nangis. lah benda kalau tadi nah, tapi nah. Jalan. Ya, namanya optimis. Nah, ini sudah kami ini. Pak Rede. Pak Rede siapa? Kamu Pak Rede itu? Benar. Oke. Dan tim pembina Samsat, pihak kepolisian memiliki aplikasi Signal. Cukup dengan download di Play Store ya. Dan tentu himbauan Pak Polisi perlu dipatuhi. Kelengkapan berkendara, jika bermotor wajib menggunakan helm, membawa SIM, STNK, dan patuhi tata tertib lalu lintas. Pemirsa, tentunya di era digitalisasi ya, semuanya serba dalam genggaman bahwa perkembangan teknologi, kemudian juga tim pembina Samsat itu juga memiliki aplikasi yang memudahkan masyarakat kita, yaitu Samsat Bengkulu. Pak, saya udah punya nih Pak. Wah, Pak Aidin ada dong? Ada. Nah, kira-kira nih Pak, apa saja fitur-fitur yang ada di dalam sini tuh kita bisa ngecek apa aja sih Pak? Jadi di sini kan di Pemda Bengkulu. Ya, Samsat Bengkulu. Bengkulu sudah membuka aplikasi fitur untuk bayar pajak supaya untuk memperingankan, untuk mempermudah juga ya. Melihat dan mengecek berapa besar pajak kendaraan bermotor oleh setiap pajak. Oh iya, jadi nggak repot-repot tapi dalam genggaman. Jadi tinggal pencet apa aja nih Pak? Nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau mengecek atau melihatlah sebesar nominalnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung membuka aplikasi yang di Samsat Bengkulu. Jadi di Play Store Samsat Bengkulu. Nah, fiturnya apa aja Pak? Di sana ada info pajak kendaraan yaitu info biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi tinggal diklik aja nih. Tinggal diklik aja nanti. Oke, kita coba nih pemirsa, info pajak kendaraan. Misalnya motor yang mana nih Pak? Boleh nih. 2554 PF coba. Boleh Bapak di sini Pak. Kita klik info pajak kendaraan bermotor. Iya benar. Yaitu kita masukkan 5254 PF. Baru kita tampilkan. Nanti kan ada anak timbul. Benar. Ini 182.000. Berarti jumlah pajak yang Bapak bayar nanti berjumlah 182.000. Benar sekali pemirsa. Jadi dengan adanya aplikasi ini untuk mempermudah untuk menilai berapa besar yang mau dibayar pajaknya nanti. Oke, dan di aplikasi ini juga nih pemirsa sudah pasti juga ada informasi tambahan seperti ini. Ternyata memang ada program pemutihan ya Bapak. Di sini sudah dicantumkan juga tentang pajak kendaraan bermotor, ada bebas pokok tunggakan dan denda, bebas pokok biaya balik nama, dan juga bebas denda SWD KLJ. Jadi ketika di sini wah sudah update sekali nih Pak. Ya, sudah ada semua di sini. Oke, artinya masyarakat kita nih ya yang misalnya sukanya kecanduan handphone. Itu. Jadi kita sudah bisa langsung memiliki pakai jari aja langsung. Iya, benar sekali. Di Play Store silakan di-download, ada Samsat Bengkulu. Dan pemirsa, kita ingatkan lagi ya bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 atau lebih dengan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor PKB dan denda SWD KLLJ, serta pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB, penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, berlaku hingga 1 Agustus lalu hingga 30 November 2022. Samsat Provinsi Bengkulu, Pak Deknian, prosedural, anti-covid, digitalisasi, efektif dan efisien, serta komitmen.
Pusat Seluma, Panengian. Kabupaten Seluma, Alam, alam, alam.